Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita ya. Dan hari ini kita ada di hari ke-6. Di hari ke-6 ini nanti kita akan belajar mengenai frase. Jadi materinya sudah mulai mengenai frase. Untuk bab tentang sentence, yaitu bagian-bagian kalimat dan juga bentuk-bentuk kalimat sudah kita lewat gitu ya, sudah selesai seperti itu. Nah, nanti kalau teman-teman cek soalnya itu kok bukan tentang sentence, berarti kemungkinan besar itu babnya adalah tentang frase. Mulai bab 6 ini, teman-teman. Nah, frase itu apa? Sebelumnya saya ingin memperkenalkan ya, teman-teman. Jadi, kemarin kita sudah belajar bagian-bagian kalimat itu kan dipecah minimal itu ada eh, dua misalnya ya, ada subjek sama predikat. Kalimat itu minimal ada dua ini, teman-teman. Nah, subjek kan dibuatnya dari kata benda atau kata ganti ya. Kalau nggak gitu, predikat itu dibuatnya dari kata kerja. Nah, nanti biasanya untuk kalau misalkan bab frase ini ya, jadi kata bendanya sudah ada sebagai subjek, kemudian verbnya sudah ada sebagai predikat, teman-teman. Nah, nanti biasanya yang hilang itu adalah apa ya, penjelas dari kata benda di subjek. Jadi kayak bagian dari subjek, tapi bukan subjek intinya, bukan kata bendanya. Nah, karena kata benda di dalam subjek itu bisa dijelas-jelaskan, teman-teman, bisa diperpanjang seperti itu. Gitu ya. Begitupun kata kerja di dalam predikat itu bisa dipanjang-panjangin seperti itu. Nah, kita hari ini akan fokus dulu dengan yang memanjang-manjangkan kata benda ya atau yang memodify, yang menjelaskan kata benda entah itu di subjek ataupun di objek karena kata benda juga bisa di objek ya, teman-teman. Jadi dimanapun ada kata benda di dalam bagian kalimat itu, nah berarti itu adalah bab yang kita pelajari hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar bab frase yang pertama, namanya adjektif atau kelas kata, kata sifat, ya. Nah, kata sifat itu pengertiannya apa? Jadi kata sifat itu adalah apapun yang mensifati benda, apapun yang menjelaskan atau mendeskripsikan suatu benda, itu adalah kata sifat, teman-teman. Jadi benda itu bagaimana? Misal kalau kita melihat meja, mejanya itu misalnya tinggi atau mejanya itu pendek, mejanya itu hitam, mejanya itu keras, mejanya itu misalnya kotor. Nah, besar, tinggi, pendek, keras, kotor itu tadi semuanya adalah kata kerja, teman-teman. Sorry, maaf, kata sifat, maaf ya. Jadi kata sifat atau adjektif seperti itu. Jadi fungsi kata sifat itu adalah mensifati benda. Cuman satu fungsinya kata sifat, teman-teman. Jadi itu fungsinya mensifati benda atau menjelaskan benda. Nah, terus letaknya di dalam kalimat, kata sifat itu di mana? Nah, letaknya ada dua ya. Yang pertama ketika dia nempel dengan benda yang dijelaskan. Jadi kalau nempel, itu letaknya kata sifat adalah kata sifat dulu, baru kata benda yang dijelaskan. Jadi kebalik dari bahasa Indonesia. Nah, kalau bahasa Indonesia kan kata benda dulu ya, teman-teman. Misal kalau kita mau bilang rumah yang besar itu. Nah, jadi rumahnya dulu. Rumahnya di depan. Ya, baru yang besar kata sifat itu gitu. Jadi itu kata sifat yang menjelaskan rumahnya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris dibalik, teman-teman. Jadi yang besar itunya didulukan di depan ya. Jadi bahasa Inggrisnya yang rumah yang besar itu adalah that big house atau the big house. Nah, jadi kata benda yang dijelaskan itu letaknya di belakang, ya. Kata sifatnya itu di sebelumnya. Nah, jadi bisa dijelaskan bahwa tempatnya kata sifat di dalam kalimat salah satunya adalah di sebelum kata benda yang dia jelaskan. Jadi kalau teman-teman menemukan titik-titik di sebelum kata benda, kemungkinan besar itu tempatnya kata sifat atau adjektif, ya. Kalau nggak gitu, tempat yang kedua itu dia bisa berdiri sendiri tanpa kata benda. Nah, letaknya di setelah kata kerja to be, teman-teman. Atau kata kerja yang tidak butuh objek, tapi biasanya to be atau umumnya to be ya. Jadi setelah to be, misalnya setelah is gitu, teman-teman. Nah, setelahnya diikuti kata sifat nggak apa-apa. Contoh, rumah itu besar. Nah, itu bahasa Inggrisnya, that house is big. Nah, ini ditutup pakai titik karena sudah jadi kalimat ya, sudah ada subjek, sudah ada predikat. Nah, jadi big itu adalah kata sifat. Ya, dia letaknya adalah di setelahnya to be. Jadi sekali lagi, tempatnya kata sifat itu hanya ada dua, ya, entah itu di sebelum benda yang dijelaskan atau di setelah to be. Seperti itu. Nah, tapi
Kata sifat ini dipecah menjadi tiga jenis ya, teman-teman, berdasarkan penggunaannya atau karakteristiknya dan juga urutannya. Oke, jadi saya ulang lagi, kata sifat ini dipecah menjadi tiga kategori berdasarkan fungsinya, berdasarkan eh, apa namanya penggunaannya dan urutannya seperti itu. Nah, yang pertama ada namanya determiner. Yang kedua ada namanya deskriptif atau beberapa buku juga menyebutnya epitet ya, bebas teman-teman karena ini cuma nama. Sebenarnya nama itu nggak terlalu penting ya. Kadang juga bikin kita sulit karena banyak sekali nama gitu. Nah, teman-teman boleh namai sendiri gitu ya. Misalkan adjektif satu, adjektif 2 sama adjektif 3 nggak apa-apa. Ya, karena nama nggak penting teman-teman. Kemudian yang terakhir ada adjunct atau noun adjunct. Nah, saya jelaskan sambil saya menyebutkan jenis-jenisnya ya. Jadi yang pertama ada determiner, teman-teman. Determiner itu adalah jenis kata sifat yang wajib ada kata benda setelahnya dulu sebelum dia nabrak bagian kalimat berikutnya. Jadi misalkan ada predikat, nah teman-teman cek di sebelum predikat itu kalau misalkan diawali oleh determiner, determiner itu harus nemu kata bendanya dulu. Itu nanti digaris satu garis gitu. Gitu ya, teman-teman. Kemudian beberapa jenis determiner itu membentuk kata bendanya. Jadi bendanya harus tunggal, apakah harus jamak ataukah harus yang tidak bisa dihitung. Nah, itu keluarganya determiner, teman-teman. Makanya namanya determiner dari kata determine, menentukan. Determiner itu menjadi penentu seperti itu. Beberapa buku sebenarnya juga menyebutnya identifier. Ya, makanya tadi saya sebutkan nama nggak terlalu penting karena beberapa buku pun nyebutnya beda-beda seperti itu. Nah, yang pasti teman-teman tahu bahwa adjektif yang pertama ini wajib pakai kata benda dan juga bentuk beberapa beberapa jenis determiner itu menentukan bentuknya, bentuk kata bendanya. Nah, contohnya ada artikel, teman-teman. Artikel itu adalah jenis kata sifat yang menunjukkan apakah benda yang kita maksud itu sudah jelas atau belum. Orang yang kita ajak ngobrol itu sudah tahu belum benda yang kita maksud. Ya, kalau bendanya belum diketahui, misalnya nih, saya bilang ke teman-teman, saya punya seekor kucing. Nah, kira-kira tahu nggak teman-teman kucing yang mana yang saya maksud? Padahal di dunia ini kan banyak sekali kucing ya, teman-teman. Nah, kalau kita nggak tahu, harus pakainya seekor, pakainya ya. Jadi artikel ini ada tiga, secara umum ya, sebenarnya ada banyak teman-teman, tapi secara umum ada tiga ini, yaitu en sama the. Nah, sama en itu artinya seekor, seorang, sehelai, sebutir, sebuah, dan lain-lain. Intinya artinya se. Nah, yang berarti benda yang dimaksud itu harus tunggal, ya. Jadi setelahnya harus diikuti benda satu. Jadi kalau saya mau bilang, saya punya seekor kucing. I have a cat. Jadi pakainya a. Karena orang yang saya ajak ngobrol pasti belum tahu kucing yang mana yang saya maksud. Gitu ya. Nah, jadi apa bedanya sama en kan? Sama-sama artinya sebuah, seorang, seekor, dan lain-lain ya. Nah, bedanya adalah kata setelahnya. Jadi teman-teman lihat kata setelahnya itu diawali oleh huruf vokal atau konsonan. Kalau dia diikuti huruf konsonan, pakainya e. Konsonan itu selain a, e, i, o, teman-teman. Di abjad itu kan ada 26 huruf ya. Kalau misalkan setelahnya itu berawalan bunyi selain a, e, i, o, maka pakainya e. Contoh misalnya eh, sebuah universitas, yaitu kita bilangnya a university. Walaupun universitas tulisannya awalannya U ya, tapi bacanya U, Y, pakai Y, maka pakainya teman-teman. Nah, tapi kalau awalannya itu berbunyi vokal A, I, W, O, itu pakainya N. Contohnya sejam atau 1 jam. Nah, itu kita bilangnya an hour. Padahal hour itu tulisannya awalannya H. Nah, jadi sekali lagi bukan tulisannya tapi bacanya. Ya, jadi merujuk ke bacanya, bukan tulisannya ya, teman-teman. Nah, kemudian yang contoh terakhir untuk artikel ada the. Nah, kalau the ini artinya itu, teman-teman. Artinya benda yang kita maksud itu harus sudah jelas. Orang yang kita ajak ngobrol itu sudah tahu maksudnya yang mana. Atau bisa juga disebut kalau bendanya itu hanya ada satu juga bisa. Ya, misal nih, saya bilang ke teman-teman ngomongin tentang matahari. Jadi tiba-tiba saya baru ketemu teman-teman terus saya bilang, Pak, mataharinya panas banget ya. Nah, pasti orang yang saya ngajak ngobrol itu pasti tahu matahari yang mana yang saya maksud. Kenapa? Karena matahari cuma satu, teman-teman. Ya kan? Nah, itu pakainya the sun. Seperti itu.
Oke, dan the ini boleh diikuti benda apapun ya, boleh benda jamak, boleh benda tunggal, ataupun benda yang tidak. Nah, jadi the ini bebas untuk bentuk bendanya ya. Jadi nggak tentu, boleh tunggal, boleh jamak, dan tidak bisa dihitung juga boleh seperti itu. Nah, itu adalah keluarga artikel, teman-teman. Kemudian berikutnya kita punya demonstrative adjective. Nah, kalau artikel tadi menentukan apakah bendanya itu sudah jelas atau tidak, kalau demonstrative adjective ini menentukan apakah bendanya itu dekat atau jauh, ya. Gampangnya atau sederhananya ini caranya kita bilang ini atau itu. Nah, jadi itu demonstrative adjective, teman-teman. Untuk bilang itu, teman-teman punya dua cara ya, bisa pakai that, bisa pakai those. Begitupun untuk bilang ini, itu ada dua cara. Bisa pakai this yang tulisannya pakai i, ataupun this yang tulisannya pakai e. Nah, memang ini kebalik ya tulisan sama bacaan, teman-teman. Jadi kalau yang i bacanya pakai e, yang e bacanya pakai i. Nah, terus bedanya apa? Kok itu ada dua, ini ada dua? Nah, bedanya kalau kita pakai that sama this, itu benda setelahnya adalah, atau benda yang dijelaskan ya maksud saya. Jadi benda yang dijelaskan itu tunggal. Oke, atau yang tidak bisa dihitung nggak apa-apa, teman-teman. Oke, sedangkan those sama these itu bilang itu sama ini, cuman bendanya jamak. Gitu ya. Contoh kalau kita mau bilang orang itu ya, kita bilangnya that person. Orang ini, this person. Gitu ya. Tapi kalau kita mau bilang orang-orang itu, ya kita bilangnya those. Those people atau those persons itu juga boleh, teman-teman ya, lebih formal. Nah, kalau pakai this atau ini, orang-orang ini, ya kita bilangnya these people atau these persons. Seperti itu. Kemudian berikutnya kita punya possessive adjective atau kata sifat yang menunjukkan kepemilikan. Nah, jadi bendanya itu punya siapa? Gitu ya. Nah, untuk possessive ini bendanya bebas ya, boleh tunggal, boleh jamak, boleh yang tidak bisa dihitung. Jadi dia cuma nambahin keterangan punya siapa bendanya, seperti itu. Nah, beberapa contoh possessive adjective, misalnya ada his, artinya nya laki-laki, her, nya perempuan, its, nya yang kita nggak tahu cewek cowoknya ya, their, nya mereka, entah itu manusia ataupun selain manusia. Others ya, itu nya yang lain. Jadi nya orang-orang lain atau nya benda-benda lain seperti itu. Kemudian ada kalau misalkan teman-teman menemukan ada kata benda yang ditambahi dengan tanda petik S, nah itu adalah kepemilikan di soal structure TOEFL ya, bukan singkatan dari kata benda sama is, bukan teman-teman. Jadi kalau menemukan tanda, sorry maksud saya benda ya, noun, ditambahi akhiran tanda petik S, sudah pasti kalau di soal structure TOEFL itu adalah kepemilikan atau posesif. Ya, dan sekali lagi benda setelahnya bebas, boleh tunggal, boleh jamak ataupun yang tidak bisa dihitung. Oke. Nah, sebelum saya lanjut ke jenis determiner yang keempat, teman-teman, saya ingin menambahkan sedikit catatan penting ya untuk bab determiner ini. Nah, untuk bab determiner nomor 1, 2, 3 tadi ya, yaitu artikel, kemudian demonstratif, dan juga posesif, teman-teman hanya boleh pilih satu saja, salah satu saja di antara ketiga ini untuk menjelaskan satu kata benda. Jadi misal kita punya kata benda book misalkan teman-teman. Sorry, warnanya saya ganti hitam. Nah, misalkan kita punya kata benda book, artinya buku. Ya, kalau sudah pakai jangan pakai kepemilikan. Misalkan my book itu nggak ada, teman-teman. My book juga nggak ada. Jadi salah satu saja. Oke, boleh a book atau my book. Salah satu saja ya. Atau kalau sorry ini kepemilikan ini artikel. Atau misalkan kalau teman-teman menemukan ada that sama the misalnya atau that sama a. Nah, yang umum itu that the gitu ya. That the book. Nah, ini sudah dipastikan that-nya ini bukan demonstratif, teman-teman. Tapi that-nya ini adalah conjunction. Ya, artinya bisa bahwa, bisa yang. Kalau teman-teman menemukan susunan that the, itu nggak mungkin that-nya artinya itu ya. That-nya itu sudah pasti conjunction. Karena nggak boleh eh, that itu demonstratif, ketemu the itu artikel, nggak boleh teman-teman. Oke, untuk menjelaskan satu benda maksudnya. Gitu ya.
Jadi sekali lagi, kita hanya boleh pilih salah satu saja di antara tiga determiner yang pertama ini untuk menjelaskan satu kata benda. Nah, tapi setelah kita pilih salah satu dari ketiganya, kita mau tambahkan determiner berikutnya nggak apa-apa. Nah, determiner berikutnya kita punya keluarganya ordinal number atau angka yang menunjukkan order atau urutan. Ya, contohnya ada first yang pertama, second yang kedua, third yang ketiga, earliest yang pertama kali, next yang berikutnya, last yang terakhir, dan lain-lain. Dan untuk ordinal number ini, benda setelahnya boleh tunggal, boleh jamak. Gitu ya, teman-teman. Kemudian berikutnya kita punya cardinal number atau angka yang menunjukkan jumlah. Nah, karena cardinal number ini adalah angka yang menunjukkan jumlah bendanya, otomatis bendanya harus ngikutin, teman-teman. Kalau bendanya tunggal ya kalau jumlahnya satu ya bendanya harus tunggal. Kalau jumlahnya banyak, maka bendanya harus jamak. Dan ada juga penanda jumlah itu yang harus diikuti benda yang tidak bisa dihitung. Gitu ya. Nah, ini beberapa contoh saja ya, teman-teman. Misalnya ada one artinya satu, maka bendanya harus tunggal, one book. Ya, satu buku. One person, satu orang. One class, satu kelas. Dan lain-lain. Atau no, no itu artinya tak satu pun. Nah, kalau no ini bebas, teman-teman ya. No itu boleh diikuti tunggal, boleh diikuti jamak, boleh juga yang tidak bisa dihitung. Oke. Dan kalau teman-teman menemukan kata no di soal struktur TOEFL itu bukan yang artinya tidak ya, teman-teman. Kayak kita tanya jawab itu misalnya apakah kamu lapar? No, tidak. Nah, itu bukan yang itu. Ya, teman-teman, karena di soal struktur TOEFL tidak ada tanya jawab. Oke, jadi kalau menemukan no sudah pasti itu kata sifat. Nah, berikutnya ada two artinya dua, maka bedanya harus jamak ya. Both artinya keduanya sama benda setelahnya harus jamak. Nah, berikutnya ada all sama most, teman-teman. All itu artinya semuanya, most artinya sebagian besar atau hampir semua. Gitu ya. Nah, untuk all sama most ini, benda setelahnya kalau bisa dihitung harus jamak. Nah, tapi kalau benda yang dijelaskan tidak bisa dihitung, itu tidak bisa kita jamakkan atau nggak boleh dijamakkan. Jadi misalkan all people, semua orang. Most people, hampir semua orang atau sebagian besar orang. Gitu ya. Atau kalau benda yang nggak bisa dihitung, misalnya uang. Itu kita bilangnya all money, bukan all manis ya. Most money, most information, dan lain-lain. Kemudian berikutnya ada a number of dan an amount of. Ini artinya juga sama, artinya sama-sama sejumlah. Nah, cuman beda penggunaan, teman-teman. A number of itu benda yang dijelaskan harus benda yang bisa dihitung dan wajib jamak. Ya, karena artinya sejumlah. Misalkan a number of students, sejumlah mahasiswa. A number of books, sejumlah buku. A number of misalnya miners, sejumlah penambang dan lain-lain. Nah, kalau an amount of itu artinya juga sejumlah, tapi benda yang dijelaskan hanya bisa benda yang tidak bisa dihitung alias yang tidak bisa kita jamakkan. Oke, contohnya uang tadi, an amount of money. Contohnya air, an amount of water, dan lain-lain. Berikutnya ada few sama a few. Ini walaupun beda satu kata ya, tapi artinya jauh beda teman-teman atau bertentangan. Nah, jadi kalau few itu artinya sedikit, kalau a few artinya banyak atau beberapa. Nah, few sama a few ini benda yang dijelaskan harus jamak ya setelahnya, teman-teman. Jadi benda yang bisa dihitung saja. Nggak boleh benda yang tidak bisa dihitung kita pakai few atau few nggak boleh. Nah, kalau benda yang tidak bisa dihitung, kita mau bilang sedikit ataupun banyak atau beberapa ya, kita pakainya yang little. Jadi little sama a little itu artinya little itu sedikit, a little artinya banyak atau beberapa. Tapi ini khusus untuk benda yang tidak bisa dihitung. Itu ya, misalkan little time, waktunya sedikit. Misalkan a little time, waktu yang cukup atau waktu yang banyak dan lain-lain. Nah, jadi kardinal ini jenisnya banyak sebenarnya ya, teman-teman. Cuman eh, ini hanya beberapa contoh. Intinya kalau kardinal teman-teman harus pahami artinya. Kemudian nanti benda yang dijelaskan harus ngikut. Apakah harus tunggal, apakah jamak, ataupun yang tidak bisa dihitung.
Kemudian berikutnya yang terakhir kita punya miscellaneous. Miscellaneous itu caranya bilang yang lain dalam bahasa Inggris. Nah, untuk bilang yang lain itu ada tiga, teman-teman. Ada other, ada another, juga ada the other. Nah, jadi walaupun mereka artinya ini sama-sama yang lain, mereka punya perbedaan. Dan ini sering ditanyakan ya di soal structure TOEFL, terutama yang error analysis, teman-teman. Nah, jadi bedanya saya jelaskan. Yang pertama other, itu untuk bilang yang lain ketika bendanya itu tidak bisa dihitung, atau kalau bisa dihitung harus teman-teman jamakkan. Jadi ada dua pilihan ya untuk other ini. Benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable, atau kalau bisa dihitung harus jamak, plural. Seperti itu. Nah, sedangkan another itu kan ada tambahan an, teman-teman. Yang mana itu tadi keluarganya artikel ya, yang benda setelahnya harus tunggal. Nah, sama another itu benda yang dijelaskan wajib tunggal, teman-teman. Ya. Nah, benda kalau misalkan nggak bisa dihitung, nggak boleh pakai another. Gitu ya. Kemudian yang terakhir the other, sama the other itu ada the-nya, itu keluarganya artikel. Nah, di artikel tadi kita belajar kalau the itu boleh diikuti benda apapun. Sama the other ini boleh diikuti benda apapun, teman-teman. Boleh tunggal, boleh jamak, boleh juga yang tidak bisa dihitung. Lah terus bedanya apa Sir dengan another yang tunggal, kalau the other yang diikuti tunggal? Nah, bedanya adalah an sama the, teman-teman. An itu untuk benda yang tidak jelas, ya, sedangkan the bendanya sudah jelas. Contoh ya teman-teman, misalkan kita cuma punya dua tangan. Oke, misalkan teman kita minta tolong nih, bro, minta tolong bawain ini dong gitu ya. Terus kita bilang, aduh, tangan kananku membawa madu misalkan. Nah, tanganku yang lain, nah tangan yang lain kan cuma satu, berarti kan sudah jelas teman-teman. Yang mana? Yaitu tangan yang kiri. Nah, itu membawa racun misalnya. Nah, itu kan berarti tangannya penuh, dua-duanya penuh. Nah, kalau kita mau bilang tangan yang satunya atau tangan yang lainnya dan itu cuman yang itu, berarti kan sudah jelas ya. Maka pakainya the. The other hand, the other arm is busy, misalkan seperti itu. Gitu ya. Nah, tapi kalau another itu yang lain ketika bendanya itu sisanya masih banyak. Oke. Misalkan kita punya misalkan contohnya saya seorang tutor atau seorang teacher di kelas misalnya, teman-teman. Kemudian em, saya membutuhkan bantuan eh, salah satu member atau salah satu murid yang namanya Wawan misalnya. Nah, tapi Wawan nggak datang, nggak ada di kelas. Nah, terus saya mau bilang, saya butuh bantuan satu siswa lagi atau siswa yang lain. Selain Wawan maksudnya ya. Nah, di kelas kan sisanya banyak. Nah, saya butuhnya cuma satu. Nah, itu yang disebut tidak jelas yang mana. Nah, bisa bisa si A, bisa si B, bisa si C, bisa di D, seperti itu. Itu yang disebut dengan yang saya maksud dengan tidak jelas. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi itu adalah beda penggunaan other, another sama the other. Nah, sebelum saya lanjut ke deskriptif, teman-teman harus ingat tadi ya aturan 1, 2, 3 ya. Untuk determiner tadi kita hanya boleh pilih salah satu saja. Gitu ya, teman-teman. Nah, di sini kenapa saya ingatkan? Karena an sama the itu keluarganya artikel, teman-teman. Dan nanti kalau misalnya teman-teman masukkan posesif nih, terus teman-teman mau masukkan miscellaneous, contohnya kepemilikan misalnya their, mereka, sorry, their. Nah, ini nggak boleh pakai an ataupun the lagi. Ya, jadi harus balik ke bentuk dasarnya yaitu other. Oke, karena there itu kepemilikan atau posesif dan aturan 1, 2, 3 tadi ya kita hanya boleh pilih salah satu saja. Nggak boleh double. Nah, otomatis an-nya harus hilang atau the-nya harus hilang, teman-teman. Oke, jadi balik ke other. Jadi jangan kaget kalau misalnya other kok diikuti benda tunggal, teman-teman. Itu sudah dipastikan sebelum other-nya ada selain an sama the dari keluarga 1, 2, 3. Seperti itu. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah kata sifat keluarganya determiner. Ada 6 ya. Ini sudah saya urutkan juga. Artikel, demonstratif, posesif, ordinal, cardinal, miscellaneous. Nah, berikutnya kita akan belajar juga tentang kata sifat dari keluarganya deskriptif atau epitet. Nah, seperti namanya, deskriptif atau epitet. Dia ini kata sifat yang hanya menambahkan arti saja, teman-teman. Jadi dia tidak penting sebenarnya. Ada boleh, tidak juga nggak apa-apa. Ya, misalkan kita bilang gadis itu kan sudah mewakili ya.
Tapi kalau kita mau tambahkan deskriptif nggak apa-apa. Misalkan gadis yang tinggi itu. Atau gadis yang cantik atau gadis cantik yang tinggi itu. Nah, itu kan yang cantik, yang tinggi itu kan kata sifat yang boleh kita hilangkan, teman-teman. Oke, jadi itu adalah keluarganya deskriptif atau epitet ini. Gitu ya. Dan dia tidak harus dengan kata benda. Dia bisa berdiri sendirian di setelah to be. Contohnya beautiful tadi. Misalkan, my mom is beautiful. Nah, itu setelahnya is langsung beautiful boleh. Oke. Atau misalkan ditambahkan kata benda juga boleh, teman-teman. Misalkan, you are a beautiful career woman. Misalkan seperti itu. Oke, jadi deskriptif atau epithet ini boleh dengan kata benda, boleh juga tanpa kata benda. Kemudian deskriptif atau epitet ini cuma nambahkan arti, teman-teman. Seperti yang saya sebutkan tadi ya. Alias dia tidak menentukan bentuk bendanya, apakah harus tunggal, apakah harus jamak, ataupun yang tidak bisa dihitung. Jadi sekali lagi hanya nambahkan arti saja. Gitu ya. Nah, tapi biasanya dia keluar pertanyaannya untuk menanyakan urutan. Nah, makanya di sini kita lebih fokus ke urutannya. Gitu ya. Ini jadi ada 8 kategori untuk deskriptif atau epitet secara urutannya, teman-teman. Yang pertama ada kualitas atau karakter benda secara umum. Secara general itu bendanya bagaimana. Misal ada kata arid artinya gersang atau kering gitu ya. Excessive artinya berlebihan. Essential artinya penting sama kayak important. Nah, kata sifat untuk yang deskriptif ini banyak sinonim ya. Pasti ada sinonimnya ya, teman-teman. Kemudian ada accurate, akurat. Brittle, lapu atau rapuh atau lemah gitu ya. Distinct artinya berbeda dan lain-lain. Kemudian ada size yang kedua ya. Size itu artinya ukuran. Contohnya adalah tiny, sangat kecil. Massive, besar. Large, besar, sinonim ya. Microscopic, mikroskopis. Wide, luas. Tall, tinggi, dan lain-lain. Misalnya ada short, pendek gitu ya. Misalnya ada long, panjang, dan lain-lain. Nah, berikutnya ada age and temperature. Age itu artinya suhu, age itu artinya umur, maaf teman-teman. Temperature itu artinya suhu. Nah, kenapa kok dijadikan satu kategori padahal mereka kan artinya beda. Nah, jadi umur sama suhu ini boleh teman-teman bolak-balik. Kalau ada umur sama suhu, boleh suhunya dulu baru umur atau umur dulu baru suhu. Gitu ya. Nah, contoh umur atau age misalnya ada old artinya tua, modern artinya ya modern, ancient sama kayak archaic ya artinya kuno atau purba gitu ya, atau sangat tua seperti itu. Ada new artinya baru, klasik artinya klasik dan masih banyak lagi. Kemudian contoh dari temperature atau suhu misalnya ada warm artinya hangat, ada cold artinya dingin, cool artinya sejuk, hot panas dan lain-lain. Nah, kemudian berikutnya kita punya participle. Participle itu adalah kata sifat yang kita buat dari kata kerja, teman-teman. Nah, kalau dia aktif pakainya verb ing ya. Kalau dia pasif pakainya verb 3. Kalau aktif artinya yang me, kalau pasif artinya yang di atau yang ter. Nah, contoh yang aktif atau verb ing misalnya ada existing yang ada, fascinating yang menarik, alternating yang berubah-ubah. Nah, contoh yang pasif atau yang di atau yang ter tadi ya, misalnya required yang dibutuhkan. Oke, intended yang disengaja atau yang dimaksudkan, yang dituju, yang dituju, yang diniatkan seperti itu. Kemudian ada used. Nah, kemudian ada used. Used itu artinya yang telah digunakan atau yang bekas. Jadi bekas itu bahasa Inggrisnya used ya, teman-teman. Dan masih banyak lagi. Dan di sini menjawab sekaligus ya, kenapa kok verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya dan juga verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya itu tidak bisa jadi predikat. Karena walaupun wujudnya dia itu kata kerja, tapi fungsinya bukan lagi kata kerja, teman-teman. Dia sudah jadi kata sifat, terutama verb 3 ya. Nah, kalau verb ing memang bisa jadi kata benda, tapi sama kata benda tidak bisa jadi predikat. Ya, bisanya jadi subjek, namanya gerund. Seperti itu. Kemudian berikutnya kita punya shape, bentuk bendanya. Jadi bendanya itu bentuknya bagaimana, teman-teman? Misalnya ada circular, berbentuk circle atau bulat. Flat, datar. Round, bulat yang bola ya, 3 dimensi. Concave artinya cekung, convex artinya cembung, dan masih banyak lagi.
Kemudian berikutnya ada color atau warna bendanya itu bagaimana. Misalnya ada purple, ungu, ada vibrant, berwarna-warni, colorless artinya tak berwarna atau bisa dibilang warnanya itu nggak terlalu strong gitu ya, atau apa ya, lemah warnanya gitu teman-teman. Ada juga reddish, kemerah-merahan, bluish, kebiru-biruan, yellowish, kuning-kuningan, dan masih banyak lagi. Berikutnya ada origin atau location, jadi bendanya itu asalnya dari mana atau dibuat di mana gitu ya, atau lokasinya di mana. Kalau nggak bisa dipindahkan, biasanya pakai lokasinya gitu ya. Nah, contohnya ada Spanish dari Spanyol, American dari Amerika, French dari Prancis, British dari Britania, European dari Eropa. Misalkan kalau dari Indonesia ya Indonesian gitu ya. Dari Cina ya Chinese, dari misalnya dari Asia ya Asian gitu ya, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir adalah material atau bahan bendanya. Jadi bendanya itu dibuat dari bahan apa? Ya, teman-teman, contohnya ada wooden dari kayu, cotton dari kapas atau katun ya, metal dari logam, plastik dari plastik, diamond dari berlian, concrete dari beton, dan masih banyak lagi, teman-teman. Dan itu tadi adalah keluarganya deskriptif atau epitet beserta urutannya. Ada pertanyaan, berarti kata kerja yang berakhiran dengan in dan ed yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya ya maksudnya, berarti berubah fungsi. Jadi kalau verb ing iya, salah satu fungsi verb ing itu bisa jadi kata benda, bisa jadi kata sifat, teman-teman. Oke, kalau kata benda itu namanya gerund. Kalau kata sifat yang tadi kita bahas namanya participle. Seperti itu. Nah, tapi kalau ed yang verb 3 ya, teman-teman, itu sudah fix fungsinya cuma satu, yaitu sebagai kata sifat atau adjektif. Di kalimat fungsinya cuma satu, dan itu alasan kenapa tidak bisa jadi predikat. Walaupun wujudnya verb. Ya, jadi sekaligus menjawab materi hari pertama, teman-teman. Kenapa kok verb ing, verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Kata sifat jenis yang terakhir itu namanya noun ejang atau ejang, atau ada juga yang menyebutnya noun adjektif. Enggak penting ya. Intinya di sini teman-teman tahu bahwa kata benda itu juga bisa difungsikan menjadi kata sifat atau dipaksa menjadi kata sifat. Jadi nanti ada kata benda tapi mensifati kata benda yang lain. Nah, berarti itu noun ejang ini, teman-teman. Oke. Nah, noun ejang sendiri pun eh, ada dua jenis ya. Ada yang dibuat dari kata benda asli, kata benda murni. Contohnya yang pencil case, kotak pensil. Nah, kalau kita pergi ke toko alat tulis, terus kita beli tempat pensil atau kotak pensil, pasti sama penjualnya itu diambilkan kotaknya atau tempatnya, teman-teman. Ya, entah di dalamnya ada pensil atau tidak, ya, nggak penting, karena yang ingin kita beli adalah tempatnya atau kotaknya, kotak pensil. Nah, kata pensil di dalam frase kotak pensil itu hanya sebagai noun ejang, hanya sebagai penjelas saja. Nah, sama kayak kita bilang shoe store, toko sepatu. Toko sepatu itu yang kita maksud tokonya ya, bukan sepatunya. Misal kalau kita pergi ke toko sepatu, saya ingin pergi ke toko sepatu. Berarti yang kita tuju itu tokonya, bukan sebuah sepatu gitu ya. Nah, kata sepatu di toko sepatu itulah hanya sebagai noun adjunct. Nah, yang paling jelas itu kata baby powder ini, teman-teman. Jadi artinya bedak bayi. Kalau kita pergi ke toko kebutuhan sehari-hari, terus kita beli ke bapaknya atau ke penjualnya bilang, Pak, beli bedak bayi. Nggak mungkin sama bapaknya dikeluarkan bayi. Pasti dikeluarkan bedak, teman-teman. Nah, kata bayi di dalam bedak bayi itu hanya sebagai penjelasnya saja. Gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan noun adjunct, teman-teman. Jadi benda tapi menjelaskan benda yang lain. Seperti itu. Nah, selain kata benda murni, noun adjunct juga bisa dibuat dari gerund. Gerund itu apa? Gerund itu adalah verb ing yang fungsinya jadi kata benda. Oke. Nah, contohnya ada drawing pen, pena untuk menggambar. Ya, sama pena gambar gitu, teman-teman. Sama kayak misalkan baby powder, bedak bayi itu kan bedak untuk bayi. Toko sepatu, toko untuk sepatu. Maksudnya toko untuk menjual sepatu. Kalau kita beli misalnya telur di toko sepatu, pasti nggak dikasih, nggak ada gitu ya. Kemudian pencil case atau kotak pensil, itu kotak untuk pensil.
Itu ya, teman-teman, kalau kita masukkan perkakas nggak muat. Seperti itu. Nah, sama kayak running shoes, sepatu lari. Itu bukan sepatu yang berlari, ya, tapi sepatu untuk berlari. Jadi pakainya untuk. Nah, itu yang membedakan juga gerund sama participle. Kalau participle tadi artinya yang kalau gerund artinya untuk Jadi lebih ke fungsi atau purpose, ya, tujuannya. Nah, contoh berikutnya sewing machine, mesin jahit. Jadi mesin untuk menjahit, bukan mesin yang menjahit ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, itu adalah beberapa contoh noun adjunct. Seperti itu. Nah, jadi adjektif ada tiga ya, secara urutan. Determiner dulu, kemudian deskriptif, kemudian noun adjunct. Determiner ada 6, oke. Deskriptif ada 8, noun adjunct ada 2. Ini salah satu saja. Seperti itu. Baru setelahnya diikuti benda yang dijelaskan. Nah, untuk penerapan materi yang kita pelajari hari ini ke contoh soal TOEFL kurang lebih seperti ini. Caranya sama. Teman-teman cek dulu secara sentencing, secara bab 1 sampai bab 5. Cari predikatnya dulu, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada aroused, artinya membangkitkan. Subjeknya adalah social crusade, perjuangan sosial. Kemudian nah, nggak ada kata kerja lagi, teman-teman, sebagai predikat. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Artinya kalimat sudah lengkap. Berarti sentencing atau bab 1 sampai bab 5 nggak ada masalah. Kemungkinan besar masalahnya adalah tentang sentencing. Kalau sentencing teman-teman lihat titik-titik berada di mana. Nah, ini kalau kita perhatikan, titik-titik itu berada di dalam subjek, tapi subjeknya sudah ada, yaitu crusade, kata bendanya, teman-teman. Kan subjek dibuatnya dari kata benda ya. Nah, berarti di sini kita hanya diminta mencari penjelas kata benda. Nah, yang menjelaskan kata benda itu adalah kata sifat, terutama letaknya di sebelumnya seperti ini. Ya, jadi di sini teman-teman diminta mencarikan kata sifat. Nah, di pilihan A, B, C, D, itu kata sifat cuma satu, teman-teman. Ada yang masih ingat tadi? A, B, C, D yang mana yang kata sifat? Teman-teman tulis di chat ya. Sepertinya teman-teman lupa, but it's okay. Jadi saya jelaskan jawabannya adalah yang alpha ya, teman-teman, yang no. No itu adalah keluarganya cardinal number, salah satu penanda jumlah. Nah, beberapa orang juga mengkategorikannya sebagai artikel. Kenapa? Karena jumlahnya tidak jelas. No itu artinya tak satu pun, teman-teman. Jadi berapa? Kan nggak ada berapanya ya. Nah, jadi ada yang menyebutnya dia itu miliknya kardinal, ada yang nyebutnya milik artikel. Jadi bolehlah dimasukkan dua-duanya, it's okay. Itu ya, teman-teman. Nah, sedangkan kalau nothing itu teman-teman cek di kamus itu adalah kata ganti atau pronoun. Kalau dimasukkan pronoun di sini, ada pronoun atau kata ganti, ada bendanya yang digantikan. Nanti double atau pemborosan, teman-teman. Kalau yang Charlie not itu kata keterangan. Nah, kata keterangan itu nggak bisa menjelaskan kata benda ya, teman-teman. Kalau yang Delta non itu kata ganti. Oke, nah kata ganti sama kayak yang Bravo ya, nanti double subjeknya atau pemborosan. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang alpha ya. Nanti kalau dibaca, no social crusade aroused Elizabeth Williams' enthusiasm more than the expansion of educational facilities for immigrants to the United States. Jadi kalau diartikan kurang lebih, tak satu pun perjuangan sosial membangkitkan antusiasmenya Elizabeth William lebih dari ekspansi atau perluasan fasilitas pendidikan bagi para imigran atau yang datang ke Amerika Serikat, gitu ya. Oke, contoh kedua, teman-teman. Caranya sama, dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada is ya. Nah, subjek predikat tidak boleh dipisah satu koma. 2 koma, 3 koma, 4 koma, bahkan 100 koma itu boleh. Tapi kalau cuma satu koma tidak boleh, teman-teman. Jadi California nggak mungkin subjeknya. Tarik ke belakang lagi. Nah, ada kata benda lepas ya di situ yaitu the Wilmington Oil Field. Jadi itu subjeknya. Tarik ke belakang lagi apakah ada predikat? Ternyata tidak ada ya, teman-teman. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap. Nah, ini kebetulan belum saya tambahkan atau belum saya jelaskan tadi ya. Eh, Untungnya di contoh sudah saya berikan, teman-teman. Jadi di sini ada penanda jumlah yaitu one, tapi dia setelahnya ada imbuhan of, teman-teman. Yang mana one ini bukan lagi kata sifat.
Oke, tapi dia adalah kata ganti atau pronoun. Nah, kalau teman-teman menemukan ada one atau penanda jumlah apapun yang lain ya, kok setelahnya pas itu langsung diikuti oleh of, itu nggak boleh setelahnya itu diikuti kata benda langsung nggak bisa, teman-teman. Nah, terus harus ada apa? Harus ada the atau teman-temannya the. Ya, nomor satu 2 3 tadi. Oke. Nah, di pilihan A, B, C, D yang ada the-nya cuman satu. Nah, ini bisa dipakai untuk menjawab lebih cepat ya, teman-teman. Yaitu yang Bravo. Oke, jadi jawabannya yang Bravo, teman-teman. Jadi diingat-ingat kalau ada penanda jumlah apapun, misalnya one, misalnya all, misalnya most, misalnya many, misalnya some, dan lain-lain. Kalau teman-teman menemukan setelahnya pas, itu ada of-nya, nggak boleh langsung diikuti kata benda. Harus ada the dulu atau teman-temannya the, nomor satu 2 3 tadi, teman-teman. Itu ya. Nah, jadi jawabannya yang Bravo nanti kalau dibaca, the Wilmington oil field in Long Beach, California, is one of the most productive oil fields in the continental United States. Jadi, ladang minyak Wilmington yang berada di Long Beach, California, merupakan salah satu ladang-ladang minyak yang paling produktif di daratan Amerika Serikat. Seperti itu. Kemudian contoh terakhir, caranya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada kata results ya. Kalau teman-teman menemukan result kan bisa kata benda ya, artinya hasil. Dia juga bisa kata kerja, teman-teman. Artinya apa ya, bukan menghasilkan, tapi berdampak pada hasilnya seperti itu. Nah, result itu biasanya kalau dia kata kerja, setelahnya ada in-nya. Nah, ini menandakan bahwa dia kata kerja seperti itu. Nah, subjeknya adalah a federal type, teman-teman. Oke, nah berarti kalimat sudah lengkap ya, karena tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, berarti ini masalahnya adalah di phrasing. Teman-teman lihat titik-titik berada di mana. Nah, titik-titik ternyata di setelahnya preposisi, teman-teman. Ini tuh preposisi ya. Preposisi itu wajib punya objek, wajib ada kata benda setelahnya atau kata ganti yang sebagai objek yang nanti dirubah jadi keterangan. Nah, jadi di sini harus ada benda atau kata ganti ya. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu panjang-panjang. Dan yang bisa dipanjangkan hanyalah kata benda, kata ganti nggak bisa dijelaskan, kata sifat nggak bisa, teman-teman. Ya, nah berarti di sini kita carikan yang memanjangkan kata benda juga, yaitu kata sifat. Jadi cari yang urutannya kata sifat dulu, kemudian kata benda. Kalau kita lihat yang alfa di situ ada itu keluarganya determiner ya, artikel, teman-teman. Kemudian ada vertical itu vertikal, itu adalah bentuk miliknya deskriptif ya. Kemudian power itu artinya kekuatan atau kekuasaan, dia kata benda. Nah, tapi di sini dia sebagai noun adjunct. Baru setelahnya adalah distribution, itu kata benda yang dijelaskan, teman-teman. Oke. Nah, berarti kemungkinan jawabannya yang alfa. Kita tahan dulu. Kalau yang Bravo, nah yang Bravo ini tiba-tiba ada predikat lagi yaitu is distributed. Berarti power itu dia sebagai subjek ya, teman-teman. Sedangkan di soal tidak ada conjunction, sudah ada subjek predikat. Nggak boleh dimasukkan subjek predikat satu lagi. Ya, jadi nanti kita akan membutuhkan conjunction. Kalau yang Charlie ini nggak ada kata benda sama sekali atau kata ganti sama sekali, teman-teman. Ya, nggak bisa jadi objek. Oke, sedangkan preposisi, ini tuh kan preposisi ya, harus ada objeknya yang nantinya dirubah jadi keterangan. Kalau yang delta sama kayak yang Bravo ya, di situ ada predikat yaitu is, kemudian ada subjek yaitu the power distribution, tapi tidak ada conjunction, nanti pemborosan subjek predikat. Nah, berarti fix jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Nanti kalau dibaca, a federal type of government results in a vertical power distribution. Jenis pemerintahan federal berdampak pada eh, sebuah proses penyaluran kekuasaan secara vertikal. Seperti itu. Nah, dari penjelasan dan juga ketiga contoh tadi, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu, boleh di-unmute ya. Silahkan, jangan sungkan-sungkan teman-teman. Oke, terima kasih Kak. Mau tanya terkait yang contoh pertama tadi yang menggunakan no itu termasuk dalam tipe adjektif. Mungkin bisa dijelaskan kembali. Terima kasih Kak. Oke, nah
Em, Maksudnya yang harus saya jelaskan yang mana, Mister? Apakah no, no ini apakah dia kata sifat atau bukan gitu ya? Ya, Oke, nah untuk mengetahui kelas kata, teman-teman, itu kita bisa lari ke kamus sekali lagi ya. Jadi sumber yang paling akurat yang bisa teman-teman akses untuk memastikan kelas kata suatu kata itu adalah kamus ya, teman-teman. Nah, kita cari kata no, tapi sekali lagi ini bukan no yang artinya tidak untuk menjawab pertanyaannya. Karena no di soal structure TOEFL itu nggak ada pertanyaan tanya jawab. Misalkan apakah tanaman melakukan fotosintesis, tanda tanya, kemudian titik-titiknya di setelahnya nggak ada, teman-teman. Jadi no di soal structure TOEFL ini yang artinya adalah tak satu pun. Jadi kalau kita cari no itu memang ada yang artinya tidak. Nah, itu kelas katanya adverb. Jadi no yang menjawab itu ya, yang misalnya nih, are you Italian? Apakah kamu orang Itali? No, I'm Spanish. Bukan, saya orang Spanyol. Tidak, saya orang Spanyol. Seperti itu. Jadi no yang keterangan atau no yang artinya tidak untuk menjawab pertanyaan ada seperti ini ya. Nah, itu adalah yang kata keterangan. Oke. Nah, kalau yang kita cari di soal tadi itu adalah no yang pengertian kedua, teman-teman, yaitu determiner. Nah, determiner itu adalah kata sifat jenis pertama tadi. Kan kata sifat tadi ada tiga ya, determiner, deskriptif atau epitet, sama noun adjunct. Nah, no ini pasti setelahnya ada kata bendanya, teman-teman. Oke, karena dia determiner. Determiner itu kata sifat yang harus ada kata benda setelahnya. Seperti itu. Jadi, there is no food left. Nah, itu ada no food. Tidak ada makanan lagi atau tak ada satupun makanan lagi yang tersisa di fridge, yang di kulkas. Seperti itu. Contoh lagi, no trains will be affected by this incident. Tak satupun kereta api itu akan dipengaruh atau terpengaruh gitu ya oleh kejadian ini. Seperti itu dan lain-lain. Jadi no itu setelahnya kalau di soal struktur TOEFL harus ada kata benda dulu baru nabrak bagian kalimat berikutnya. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau pilihan yang lain tadi ya ada nothing yang bravo kalau nggak salah tadi nothing, teman-teman. Nothing itu kelas katanya adalah kata ganti atau pronoun. Nah, fungsi kata ganti itu kalau nggak sebagai subjek ya sebagai objek. Jadi kalau di soal tadi kan sudah ada subjeknya ya, yaitu federal type itu kan, sorry, subjeknya tadi social crusade ya, crusade-nya itu kata benda. Sudah ada subjek, ketambahan subjek lagi pronoun, teman-teman nanti subjeknya double pemborosan. Nah, kemudian kalau not itu kata keterangan. Keterangan itu fungsinya tidak bisa menjelaskan kata benda ya, teman-teman. Kemudian yang delta tadi adalah non. Non itu kelas katanya kata ganti sama kayak eh, nothing, sama kayak nobody, sama kayak no one, teman-teman ya. Jadi non itu kelas katanya adalah kata ganti. Nah, fungsinya kalau nggak sebagai subjek ya objek. Nah, sedangkan tadi sudah ada subjek social crusade. Nanti kalau kita masukkan non, subjeknya double pemborosan. Seperti itu, Mister. Gimana? Apakah menjawab pertanyaannya, Mister? Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silakan. Untuk bab frase ini memang dituntut vocab ya, teman-teman, semakin dalam ke vocab. Jadi kalau kemarin di bab 1 sampai bab 5 sentencing kan kita bisa sebenarnya juga vocab sih mengenali kata benda, kata kerja gitu ya, conjunction gitu. Itu kan juga vocab gitu. Nah, kalau di sini kita tambahan satu lagi, mengenali kata-kata dalam bahasa Inggris yang termasuk ke kata sifat. Nah, kalau teman-teman misalkan masih lemah di situ, nggak apa-apa sambil buka kamus, karena mumpung kita masih belajar. Tapi kalau dapat vocab baru, mohon dicatat. Karena kalau nggak dicatat, nanti teman-teman buka lagi seperti itu. Jadi daripada ulang-ulang, buka catatan aja itu lebih gampang diingat lah seperti itu. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya. Mohon izin untuk saya mute kembali. Sekarang kita ke latihan buat teman-teman. Dicoba dulu. Di sini ada satu soal. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat dulu ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab bravo, bravo, semuanya menjawab bravo. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is. Subjeknya adalah the Atacama Desert. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti ini adalah bab frase ya, teman-teman. Nah, titik-titik berada di setelahnya penanda jumlah yang ketambahan of. Yang tadi saya sampaikan ya, kalau menemukan ada penanda jumlah kok setelahnya ada of-nya, tidak boleh langsung ketemu kata benda. Harus ada the atau teman-temannya the dulu. Dan di pilihan A, B, C, D yang ada the-nya cuma satu, yaitu yang bravo, teman-teman. Jadi betul sekali jawaban teman-teman, yaitu yang bravo. Nanti kalau dibaca, the Atacama Desert is one of the driest places on Earth. Jadi gurun Atacama merupakan salah satu dari tempat-tempat yang paling kering di permukaan bumi. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright, waktunya habis ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie. Charlie sepertinya semua menjawab Charlie. Kita cek. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is, teman-teman. Subjeknya adalah the steps ini ya. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat sudah lengkap. Nah, titik-titik terletak di setelah to be. Nah, setelah to be itu boleh di siapapun ya, teman-teman. Boleh kata benda, boleh kata sifat, boleh kata keterangan. Nah, kalau kita cek yang alpha tidak bisa karena subjek predikat lagi tidak ada conjunction. Kalau yang bravo ada conjunction tapi tidak ada subjek predikat lagi. Kalau yang Charlie, nah kemungkinan jawabannya Charlie ya ada kata benda the bone tapi dijelaskan oleh kata sifat nggak apa-apa teman-teman. The smallest bone. Kita tahan dulu. Kalau yang delta ada conjunction, subjek tidak ada predikat lagi tidak bisa. Jadi fix jawabannya adalah yang Charlie ya. Nanti kalau dibaca the stapes or stirrup bone is the smallest bone in the human body. Jadi the stapes atau stapes ini ya teman-teman atau tulang stirrup eh, merupakan tulang terkecil di dalam tubuh manusia. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Alpha, Charlie, ada juga antara Alpha atau Charlie ya. Mari kita cek teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada predikat live, subjeknya adalah ants, kemudian nggak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction penghubung dua SP ya. Berarti kalimat sudah lengkap teman-teman. Titik-titik berada di sebelum kata benda ants, berarti itu tempatnya kata sifat saja. Nah, berarti, nah kemungkinan yang alpha kita tahan dulu. Kalau yang bravo nggak bisa karena ada preposisi for, teman-teman. Kata benda ends ini nanti malah akan jadi keterangan, ya. Dan kita malah akan kehilangan subjek nanti. Kalau yang Charlie tidak bisa karena kalau ada penanda jumlah, ketambahan of setelahnya harus ada the-nya. Sedangkan sebelumnya ends nggak ada the-nya, teman-teman. Jadi yang Charlie ada penambahan of nggak bisa. Kalau yang delta sama kayak yang bravo ya, ada for-nya sama kayak of itu preposisi, teman-teman nanti merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Nah, jadi nanti malah kita kehilangan subjeknya. Berarti fix jawaban yang benar adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, most ants live in nests in the ground, under a rock, or above ground. Jadi, sebagian besar jenis semut itu hidup di sarang-sarang yang ada di dalam tanah, di bawah sebuah batu, atau di atas tanah. Seperti itu.
Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban delta. Semuanya menjawab delta. Kita cek. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat extract ya. Subjeknya adalah gills. Kemudian ada predikat lagi yaitu flows. Subjeknya adalah it. Di situ sudah dipisahkan sama satu conjunction yaitu us ya. Artinya ketika. Nah, berarti kalimat sudah lengkap, titik-titik berada di sebelum kata benda gills yang menandakan bahwa itu tempatnya kata sifat. Alpha nggak bisa subjek predikat lagi, nggak ada conjunction lagi. Kalau yang Bravo ada conjunction lagi, tapi nggak ada subjek predikat lagi. Kalau yang Charlie ada predikat lagi, nggak ada conjunction lagi, nggak bisa. Nah, jawabannya adalah yang Delta. Betul sekali. Nanti kalau dibaca, the gills of most fish extract oxygen from water as it flows over them. Jadi, eh, insang dari sebagian besar ikan itu mengekstraksi atau apa namanya menyaring oksigen dari air ketika atau seiring air tersebut itu mengalir melewati mereka atau melewati apa namanya insang-insang tersebut seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang ya. Silahkan. Alright, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab bravo, bravo, semuanya menjawab bravo. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada are renowned ya. Subjeknya adalah Falcons. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat sudah lengkap teman-teman. Titik-titik berada di dalam preposisi di sebelum kata benda. Nah, berarti fix itu tempatnya kata sifat ya. Preposisi harus diikuti kata benda, tapi sudah lengkap kata bendanya speed itu. Titik-titik berada di sebelum objeknya preposisi, intinya sebelum kata benda gitu ya. Itu tempatnya kata sifat, teman-teman. Nah, kalau yang alpha itu kata ganti ya, apalagi itu adalah subject pronoun, kata ganti yang letaknya di sebagai subjek, jadi nanti subjeknya double nggak bisa. Kalau yang bravo, nah kemungkinan jawabannya bravo, kita tahan dulu. Dan teman-teman tadi menjawab bravo ya. Kalau yang Charlie, nah kalau ada there ketambahan S, langsung seperti ini teman-teman, itu adalah kata ganti. Memang sama-sama posesif ya atau kepemilikan, tapi kalau yang bravo itu posesif adjektif, kata sifat, ada kata benda setelahnya harus ya, karena dia determiner. Kalau yang Charlie, theirs itu kepemilikan tapi bukan kata sifat. Namanya possessive pronoun, teman-teman. Jadi kata ganti yang menunjukkan kepemilikan. Ini nggak boleh setelahnya diikuti kata benda nggak bisa, teman-teman. Jadi yang Charlie nggak boleh. Kalau yang delta ini kata ganti juga, tapi dia tempatnya sebagai objek, ya. Nah, kata ganti nggak boleh setelahnya ada kata benda. Jadi fix jawabannya adalah yang bravo. Nice. Nanti kalau dibaca, falcons are renowned for their remarkable speed and precision in mid-air pursuit. Jadi burung Raja Wali itu dikenal karena kecepatan luar biasa mereka dan juga ketepatan dalam perburuan di tengah udara mereka. Seperti itu. Dan itu tadi ya teman-teman materi tentang kata sifat dan juga contoh-contoh soalnya. Seperti itu. Sambil saya absen nih, kalau mungkin teman-teman ada pertanyaan, boleh di unmute, silakan teman-teman.
Oke, sudah selesai saya screenshot, sudah selesai saya absen. Gimana? Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Silahkan. Sepertinya aman ya. Atau nanti ketika teman-teman ada pertanyaan apapun, ketika melihat rekaman dan juga mengerjakan soal-soal penunjangnya, boleh japri saja. Dan mungkin kalau teman-teman nanti malam ada waktu, boleh juga datang karena soal-soal nanti malam berbeda gitu ya, teman-teman. Ya, sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan juga partisipasi aktif teman-teman semua. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. And I'll see you again next time. Adalah saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day, guys.